Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah pemasaran. Kali ini kita akan membahas mengenai bab merencanakan program pemasaran melalui bauran pemasaran. Oke, apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran itu sebetulnya diperkenalkan oleh seorang penulis buku marketing namanya Philip Kotler. Dia menyebutnya the marketing mix. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu adalah campuran bagaimana dia membuat sebuah perusahaan membuat strategi bagaimana mendesain produk, kemudian mendesain harga, kemudian mendesain promosi, dan kemudian bagaimana strategi distribusinya. Jadi bauran pemasaran itu terdiri dari produk, kemudian price ya harganya, kemudian promotion dan place. Place itu sama dengan tempat atau distribusi ya. Oke. Nanti kita lebih jelasnya di bab ini kita akan menggambar sebuah alur. Kalau kita lihat kita lihat di sini rencana pemasaran menggunakan bauran pemasaran. Oke, kita lihat di sini ya maksud gambar ini. Oke, maksud gambar itu adalah mulai dari company, perusahaan. Perusahaan itu dia menghasilkan sebuah produk ya. Menghasilkan sebuah produk. Produk itu baik yang sifatnya tangible maupun intangible. Tangible itu artinya produk yang konkret, seperti produk buku, komputer, mobil, motor, pakaian, kue dan sebagainya. Itu adalah yang sifatnya tangible. Atau yang kedua, produk itu juga ada yang bersifat intangible ya. Intangible itu adalah produk yang yang bersifat abstrak atau biasanya kita sebut dengan jasa atau pelayanan. Misalkan salon kecantikan, kemudian kita memberikan les pendidikan misalkan atau kursus, atau kita memberi servis mobil ya, servisnya bukan menjual suku cadang ya. Kalau suku cadangnya itu masuknya dalam tangible, tapi kalau kita memberikan servisnya itu intangible. Atau kalau dalam bahasa lain, tangible itu barang, intangible itu adalah jasa. Oke. Produk dalam hal ini kita lihat panah ke bawah itu adalah produk ini tentu dibanderol harga ya. Harga yang ditetapkan perusahaan ketika dipasarkan ya. Jadi ada sebuah pertanyaan, apakah price itu adalah tugasnya bagian pemasaran? Sebetulnya begini, penentuan price itu ditentukan oleh top manager ya, melalui manajer keuangan sesungguhnya ya. Nah, biasanya produk itu bisa menemukan harga apabila perusahaan itu bisa menghitung yang namanya harga pokok produksi. Kalau dalam akuntansi harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi ya, biaya produksi itu ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan atau biasa disebut dengan profit margin. Nah, misal sebuah harga pokok produksi misalkan untuk sebuah sepatu, misalkan harga pokok produksinya totalnya 200.000 ya. Perusahaan ingin mengambil keuntungan 100.000, berarti adalah 300.000 harga pokok plus keuntungan yang diinginkan. Nah, bagian marketing ini bagaimana mendesain harga ketika masuk ke pasar. Bisa jadi bagian marketing menjualnya misalkan 400.000 ditinggikan lagi karena dia melihat juga faktor persaingan dan sebagainya. Nah, tentu bagian marketing juga di tengah jalan bisa jadi dia akan menurunkan harga, memberi diskon dan sebagainya. Makanya di sini price ya, harga ya, bagaimana peran manajemen pemasaran terhadap penentuan harga adalah bagaimana mendesain harga tersebut ketika masuk ke pasar. Nah, terus kemudian setelah produk, kalau kita lihat gambar, yaitu ada namanya promotion mix
Ya, promotion mix itu bauran promosi. Oke. Sekualitas apapun produk, kalau produk itu tidak dikenalkan ke target market, kalau kita lihat di situ di paling belakang itu ada namanya target market, konsumen sasaran, pasar sasaran. Sehebat apapun produk, sekualitas apapun produk, kalau tidak dikenalkan konsumen, maka konsumen tidak akan tahu produk tersebut. Maka ketika mengkomunikasikan produk, ketika kita mengenalkan produk, itu yang dimaksud dengan promotion, atau di dalam bahasa Indonesianya adalah promosi. Nah, di dalam mengenalkan produk, di dalam mempromosikan produk, ya, tentu di sini ada 4 macam promosi. Yang pertama adalah sales promotion, advertising, publication, dan personal sales. Jadi nanti hari ini kita akan membahas sampai promotion mix saja, ya. Oke, dari promotion mix saja sampai promotion mix saja. Nanti minggu depan kita pertemuan terakhir kita akan membahas distribution dan target marketnya. Oke. Saya ulangi lagi tadi bahwa perusahaan, saya ulangi lagi di depan, perusahaan adalah mengeluarkan sebuah produk. Tentu produk ini sudah ditentukan lini produknya. Lini produk itu maksudnya begini. Misalkan Pepsodent mengeluarkan sebuah produk pasta gigi. Pasta giginya itu bermacam-macam. Ada untuk anak-anak misalkan, ada untuk menghilangkan plak, ada untuk misalkan untuk untuk khasiat-khasiat yang lain gitu kan. Kalau ini kita lihat misalkan Anda lihat sampo itu lini produknya banyak, walaupun di situ satu merek itu namanya lini produk. Terus kemudian brands, ya, merek brand itu kemasan produk adalah bentuk produknya, kemudian adalah kualitas produk. Nah, terus kemudian dipromosikan, yaitu diperkenalkan melalui promotion mix. Oke, kita bahas di promotion. Jadi saya ulangi lagi, produk tidak akan tahu konsumen kalau kita tidak mengenalkannya. Mengenalkan produk itu ke konsumen itu yang disebut dengan promotion. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ada 4 bentuk promotion: sales promotion, advertising, publication, personal sales. Mungkin bagi orang awam begini, apa sih, sama tidak sih promosi dengan iklan? Advertising, ya, iklan itu. Anda bisa menjawab bahwa iklan itu adalah bagian daripada promotion. Karena ada promotion itu dalam teori marketing itu ada 4: sales promotion, advertising, publication, dan personal sales. Oke. Kita akan bahas satu-satu yang promotion mix, ya. Hari ini kita akan bahas sampai promotion mix saja. Oke. Yang pertama adalah promotion mix itu terdiri dari, sesuai tadi kotak tadi, ada 4. Kita akan bahas sales promotionnya dulu. Sales promotion atau promosi penjualan, upaya perusahaan untuk memperkenalkan produknya ke konsumen untuk menstimulasi penjualan dalam jangka pendek. Jadi menstimulasi itu merangsang penjualan jangka pendek. Saya berikan contoh begini. Misal, Anda misalkan diberi tugas oleh bos Anda taruhlah punya cabang penjualan, ya, semacam dealer atau toko cabang. Kemudian Anda sama bos Anda diperintahkan bagaimana bisa menjual produk secepatnya dalam jangka waktu misalkan 4 bulan. Bagaimana produk terjual secepatnya dalam jangka waktu 4 bulan. Nah, ketika Anda mendesain strategi promosi supaya produknya cepat terjual, ya, dalam jangka pendek, itu yang disebut adalah dengan sales promotion strategi atau strategi promosi penjualan. Di situ definisinya upaya perusahaan untuk memperkenalkan produknya ke konsumen untuk menstimulasi, merangsang penjualan dalam jangka pendek. Nah, tentu ketika Anda membuat strategi sales promotion ini menggunakan contoh instrumen, ya. Instrumen promosinya apa? Biasanya diskon, ya, diskon harga. Jadi ketika untuk menarik konsumen,
maka kita memberikan diskon harga. Mungkin kalau kita lihat, kalau sebuah supermarket atau mall atau yang menjual fashion atau baju dan sebagainya, itu kalau ada diskon orang langsung rame-rame ya membeli produk itu karena diskon. Ya biasanya kalau di perusahaan itu ada 3 strategi dalam membuat diskon ya. Apakah mungkin Anda bertanya apakah diskon itu merugikan perusahaan, Pak? Kan itu kan harganya dipotong. Tidak, sebetulnya itu adalah merupakan strategi saja memodifikasi harga. Yang pertama yaitu dengan cara diskon itu dengan memodifikasi harga. Bagaimana memodifikasi harga? Biasanya dia dinaikkan dulu dalam jangka waktu tertentu, sudah cukup lama, kemudian diturunkan lagi. Itu adalah bentuk diskon dengan cara memodifikasi harga. Yang kedua adalah diskon itu yaitu dengan menggunakan strategi subsidi terbatas ya. Subsidi terbatas itu misalkan begini, sebuah sepatu harganya 400.000 ya. Kemudian perusahaan mensubsidi, berarti ada biaya promosi yang dikeluarkan. Mensubsidi per sepatu itu adalah 50.000. Maka harga yang dibeli konsumen 350.000. Berarti di situ ada diskon kan 50.000. Nah, tentu ini perusahaan dia harus mengeluarkan biaya promosi. Biasanya yang sifatnya subsidi ini bersifat terbatas karena semakin banyak terjual, perusahaan akan mengeluarkan biaya promosinya. Nah, tujuannya tadi saya ulangi lagi di sini bahwa diskon harga itu tujuannya adalah bagaimana untuk menstimulasi atau merangsang penjualan dalam jangka pendek. Selanjutnya contoh instrumen promosi yang lainnya yaitu bonus ya. Di sini bonus itu Anda membeli sesuatu kemudian dapat bonus ini. Misal Anda beli handphone misalkan ya. Kemudian ada bonus, Anda dapat kuota misalkan 100 GB misalkan ya. Atau Anda beli motor, ada jaket, ada helm kan gitu ya. Nah, itu adalah bentuk bonus. Jadi bonus itu adalah ketika konsumen itu membeli produk ada bonusnya. Itu adalah bisa merangsang penjualan dalam jangka pendek ya. Yang selanjutnya adalah mungkin Anda pernah mendengar undian berhadiah ya. Kenapa sih perusahaan-perusahaan itu ada bentuk-bentuk hadiah? Tujuannya tadi untuk merangsang penjualan dalam jangka pendek ya. Semakin besar hadiah, maka angka dongkrakan peningkatan penjualan itu cukup tinggi ya, karena konsumen itu kan tertarik tadi melihat tadi ya. Jadi saya ulangi lagi, sales promosi itu contoh instrumennya adalah diskon harga, bonus, hadiah. Ingat tujuannya adalah untuk merangsang penjualan atau menstimulasi penjualan dalam jangka pendek. Oke, selanjutnya adalah advertising. Advertising atau iklan ya, bukan advertising iklan, sorry itu salah tulis. Advertising _ iklan. Tujuan iklan kalau tadi sales promotion adalah menstimulasi penjualan dalam jangka pendek. Tapi advertising ini dia tidak menstimulasi atau merangsang penjualan dalam jangka pendek, atau dengan kata lain tidak merayu konsumen untuk cepat-cepat membeli produk kita ya. Tetapi advertising ini tujuannya jangka panjang. Apa? Tujuan iklan adalah menanamkan image produk dalam jangka panjang. Jadi iklan itu ketika tampil di televisi, ketika tampil di internet, ketika tampil di di billboard di jalan, atau misalkan tampil di sinema ketika Anda nonton sebuah film ya, atau tampil di koran media cetak ya. Nah, itu iklan itu tujuannya tidak merangsang Anda untuk menjual produk dalam jangka pendek, tetapi dia hanya menanamkan image jangka panjang. Jadi ketika logo itu keluar, Anda ingat itu adalah produk tersebut. Misal begini, sebuah billboard menampilkan gambar sinyal, kemudian ada
warna merahnya, ya. Terus kemudian ada logonya. Kemudian Anda jawab itu adalah Telkomsel. Ya, berarti Telkomsel itu dia sudah cukup berhasil dalam menanamkan image-nya. Dalam jangka pendek Anda kan tidak membeli produk itu, tetapi dalam jangka panjang produk itu menempel di image Anda. Sama halnya Anda misalkan melihat sebuah gambar logo Toyota, kan sudah terkenal logonya. Ketika Anda lihat gambar itu pasti itu adalah Toyota. Atau Anda misalkan melihat sebuah handphone gambarnya apel yang groak gitu kan ya, kalau bahasa Jawanya itu kayak setengah dimakan. Nah, Anda mengatakan oh itu produk Apple. Kenapa? Dia sudah terkenal. Jadi tidak merangsang penjualan dalam jangka pendek, tapi hanya menanamkan image. Image apa biasanya yang ada dalam iklan? Yang jelas yang satu merek, ya merek dulu, atau brands, logo, ya bentuk logo, kemudian adalah bentuk kemasan produk, kemudian warna khasnya, ya, warna khas itu, terus kemudian ada juga moto produknya, kemudian juga bentuk musikal dan ciri khas keunggulan produk. Nah itu yang kemudian ditanamkan ke konsumen, ya image itu, agar konsumen ingat pada image yang ditanamkan tersebut. Selanjutnya adalah publication. Publication tujuan program ini untuk membangun citra produk. Ya, misalkan produk itu belum terkenal, kita bangun, ya. Atau bisa jadi produk itu citranya sudah bagus, ya, tetapi perusahaan ingin mempertahankan. Atau bisa jadi produk itu citranya sedang jatuh, maka kemudian dinaikkan citranya. Ya. Nah, itu adalah tujuan publication. Jadi tujuannya pencitraan sebenarnya, pencitraan produk. Bentuk programnya bisa dalam bentuk pameran, ya, exhibition, terus atau event kegiatan sosial, misalkan membantu bencana alam, misalkan kegiatan sosial membantu orang-orang miskin, atau misalkan kegiatan pendidikan, ya, memberikan beasiswa misalkan, atau memberikan pelatihan gratis dan sebagainya. Kemudian dalam segi kebudayaan, misalkan pelestarian seni tradisi dan sebagainya. Dia tidak merangsang penjualan dalam jangka pendek, tetapi ingin menanamkan image bahwa citra produk ini baik, citra produk ini adalah peduli. Terus atau bisa jadi misalkan dia dalam kegiatan keagamaan, misalkan di bulan puasa biasanya perusahaan itu memberikan sumbangan ke anak yatim, fakir miskin, kegiatan pemberian zakat dan sebagainya, ya itu bentuk-bentuk keagamaan. Atau juga biasanya dia bikin semacam seminar produk, ya seminar produk di kampus, kemudian di masyarakat dan sebagainya. Nah itu adalah tujuan publication, itu adalah untuk membangun citra produk, ya. Selanjutnya yang keempat adalah personal sales. Personal sales itu adalah bentuk pengenalan penawaran produk ke konsumen yang dimana sales perusahaan berkomunikasi langsung. Jadi kalau tadi ada iklan, ya ada promosi penjualan. Kalau ini bagaimana si sales ini ditugaskan oleh perusahaan untuk bertemu langsung ke konsumen. Karena sekarang zamannya zaman internet, ya mungkin bisa jadi pertemuan melalui virtual, ya, atau non virtual itu ketemu langsung dengan konsumen. Nanti si sales itu memperkenalkan produknya, bagaimana cara kalau produk itu produk fungsional, ya bagaimana cara mengimplementasikan produk itu. Si sales juga memperkenalkan kelebihan produk, ya. Nah, jadi langsung bertemu. Tujuannya apa? Tujuannya sales untuk melihat tanggapan langsung daripada konsumen. Bagaimana tanggapan konsumen tentang produk tersebut. Nah, itu adalah bentuk daripada personal sales. Oke. Mungkin untuk hari ini sampai sini dulu untuk materi pemasaran. Jadi intinya saya ulangi lagi untuk hari ini, perusahaan mengeluarkan produk, ya,
produk itu baik tangible, intangible, ada lini produk, merek, brand, kemasan produk dan sebagainya. Kemudian produk itu diberi bandrol harga ketika masuk pasar. Tentu produk, supaya target market itu tahu produk kita, mau membeli produk kita, tentu harus dengan menggunakan promosi. Promosi sudah saya jelaskan tadi, sales promotion, advertising, publication, personal sales ya. Nah, di sini nanti untuk pengganti absen ini saya coba akan memberikan tugas kepada Anda ya. Ini tugasnya ya. Memberikan tugas manajemen pemasaran. Di sini buatlah contoh produk fiktif berdasarkan kreativitas Anda, terserah Anda apakah jasa atau ini, jangan produk yang sudah ada ya. Produk fiktif. Anda bikin brand sendiri, bikin merek sendiri, bikin logo sendiri ya, kemasan produk sendiri. Yang pertama, jenis produknya apa? Apakah sepatu, makanan, kafe, salon, kemudian sampo, sabun dan sebagainya, terserah jenis produknya apa. B adalah merek produknya. Anda bikin sendiri mereknya, jangan merek yang sudah ada. Anda silakan bikin sendiri mereknya ya. Terus kemudian Anda bikin logo produknya. Jadi nanti di tugas itu digambar ya, berwarna. Terserah pakai aplikasi apa, apakah pakai Corel Draw atau pakai aplikasi lainnya. Logo produknya silakan berdasarkan kreativitas Anda. Kemudian Anda gambarkan kemasan produknya ya, kemasan produknya. Kalau itu adalah produk jasa ya, berarti Anda tidak usah gambar kemasan produknya ya. Anda hanya menjelaskan jenis produknya saja. Misalkan di bidang apa jasa Anda dijelaskan secara lengkap di situ di A itu. Jadi kalau untuk D itu, kalau Anda produknya jasa, itu Anda tidak usah pakai itu, tapi logo ada ya. E adalah keunggulan produk. Apa sih keunggulan produk Anda ya, yang ditawarkan ke konsumen? Apa yang menjadi keunggulannya? Yang B, buatlah program promosinya. Rencana program promosi penjualan saya sudah jelaskan tadi ya, contoh-contoh promosi penjualan. Kemudian coba buatlah desain iklannya ya, dibuat gambarnya. Jadi gambarnya Anda punya moto di situ, misalkan belilah produk kami kan gitu kan, produk kami dijamin kualitasnya tinggi dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk iklan. Jadi Anda bikin di satu lembar ya, dalam satu buku saja semuanya ini ya, maksudnya satu makalah saja. Jadi Anda di sini di tugas ini lebih banyak menggambarnya ya. Buat desain iklannya silakan dengan Corel Draw. Kemudian buatlah rencana program. Nah, kalau ini tulisan ya, Anda bikin rencana program publikasinya, apa dalam bentuk pameran, apa dalam bentuk peduli lingkungan hidup, apa dalam bentuk kegiatan keagamaan, sosial dan sebagainya. Terus bagaimana strategi personal salesnya? Perlukah Anda menurunkan sales Anda untuk berdialog langsung dengan konsumen? Terserah apakah melalui media sosial atau melalui virtual dan sebagainya ya. Jadi itu adalah program promosinya, tadi sudah saya jelaskan ya. Tugas dikumpulkan paling lambat tanggal 27 Juni ya. Itu adalah tugas untuk manajemen pemasaran hari ini. Sampai di sini dulu materi saya, nanti kita lanjutkan minggu depan, yaitu mengenai distribusi ya, saluran distribusi untuk pemasaran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.